Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mas-mas, mbak-mbak sekalian. Minggu ini kita akan ketemu dengan makhluk yang benar-benar berbeda dari sebelum-sebelumnya. Makhluk ini namanya adalah respon frekuensi. Nah, maksudnya apa? Respon frekuensi itu misalkan kita punya rangkaian seperti ini aja, sederhana aja, RC seri. Ini rangkaian RC seri. Ada V in, ada V out. Nah, kita lihat di sini ada C. Ya, kalau ada C atau L itu ZC dan ZL itu kan tergantung sama frekuensi, tergantung pada frekuensi. Kalau ini R semua ya nggak berguna. Artinya kalau ini semuanya adalah R itu ya nggak ada yang namanya respon frekuensi. Tapi karena ini ada C atau bisa jadi ada L, itu pasti dia V out ini akan berubah kalau frekuensinya juga berubah. Nah, itu. Nah, ini kita coba saja dulu. Ini berarti di sini ada ZC, ada R, ada V in. Nah, kita V out di sini kan sama dengan VC, ya kan? Nah, bisa kita hitung langsung dengan pembagi tegangan. Berarti V out ini sama dengan VC, ini sama dengan V in. Nah, berarti ini ZC plus R. Nah, biasanya kalau respon frekuensi seperti ini dinyatakan dalam perbandingan antara V out dan V in. Nah, jadi ini kalau kita atur biasanya kita sehingga begini. V out per V in, nah sama dengan berarti ZC tambah R. Artinya ini yang penting adalah ini bersama nih di belakang ini. Ya, ini adalah perbandingan antara output dengan input tegangannya. Nah, ZC sendiri itu kan sama dengan J omega C, ya kan? Sehingga ini sama dengan J omega C per J omega C plus R. Nah, ini kita sederhanakan. Kita bagi semua dengan J omega C. Itu semuanya kita bagi dengan J omega C aja ya. Oh, sorry. Salah ya ini ya. Salah ini. Ya, sebentar saya urak-urak dulu ya. Saya pause dulu. Saya urak-urak dulu. Ya, oke. Apa salahnya? Ini ZC itu bukan J omega C tapi seper J omega C. Jadi ini sebenarnya jadinya begini, 1 per J omega C dibagi 1 per J omega C plus R. Pindah ke sini, tenot ya. Nih, kelihatan ya? Nah, ini gimana caranya supaya persamaannya tidak menyebalkan seperti ini. Itu. Nah, paling mudah supaya tidak menyebalkan ini adalah kita kalikan dengan J omega C. Jadi yang atas kita kalikan dengan J omega C, yang bawah juga kita kalikan dengan J omega C. Sehingga saya tulis lagi V out per V in. Kalau ini kalikan J omega C kan 1 ya, berarti ini 1. Ini juga 1. Yang ini jadi R kali J omega C begini. Oke, ini kita atur lagi yang sebelah sini supaya enak dilihat. Maka ini menjadi 1 per 1 plus J omega RC. Nah ini disebut fungsi transfer untuk rangkaian ini begitu. Ya. Nah, fungsi transfer itu biasa dikasih nama dengan H, di mana H ini adalah fungsi dari J omega. Nah, H sendiri ini kan pasti ada 2 komponen, ya pasti ada real dan imajiner, atau lebih mudah saja kita pakai besar dan fasa, sudut fasanya, begitu. Jadi ada 2 komponen yang harus kita lihat. Yang paling mudah itu adalah besarnya. Besarnya H ini tanda mutlak ya.
H fungsi J omega ini besarnya ini, begitu ya. Besarnya ini tentu saja kita pakai apa namanya, rumus Pitagoras saja, Pitagoras ya. Satu yang atas tetap satu, yang di bawah kita Pitagorasin, begitu ya. Sehingga ini kan real, ini imajiner ya kan. Kalau kita Pitagoras itu jadinya kan begini, 1 kuadrat plus J omega RC kuadrat ini. Oh sorry, J nya sudah hilang ya, tinggal omega saja, omega RC kuadrat. Nah ini imajiner, ini real, sehingga ini ke sini, ini ke sini gitu, sehingga ini sama dengan 1 per gini deh ya, 1 plus omega RC kuadrat. Nah oke, sedangkan dari sisi sudutnya berarti ini, sorry, ini kita potong dulu di sini set gitu ya, nanti kita akan lari lagi ke sini, tapi sekarang kita lihat sudutnya. Sudut dari H fungsi J omega ini sama dengan, berarti minus tangen, arcus tangen ya, arcus tangen dari omega RC dibagi 1, ini dibagi ini ya kan. Nah tuh, omega RC dibagi 1 berapa ya, omega RC ya kan. Frekuensinya di mana Pak? Ya di dalam omega ini. Omega kan 2pi F. Nah, jangan lupa itu ya. Nah, biasanya yang si sudut ini jarang, tidak terlalu apa ya. Ini kan artinya ada pergeseran sudut fasa ya, setiap kalau omeganya berubah. Nah, tetapi ini secara efek begitu ya, itu tidak terlalu kelihatan dibandingkan kalau besarnya ini. Besarnya ini. Artinya kalau di sini kita lihat omeganya makin besar, itu apa ya? Hanya ini makin kecil. Ya, kita tes saja. Ini ke sini red gini ya. Ya ini ya sudah, ini disimpan aja dulu. Kita lari ke sini. Ya, kita coba kalau omega sama dengan 0. Ya, kalau omega sama dengan 0, maka besarnya H ini berarti sama dengan 1 per akar 1. Nah, ini 0 kali berapa nih? 0 kali beberapa pun tetap 0 ya kan? 1 plus 0. Berarti 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, itu. Jadi kalau omeganya 0, DC ini berarti ya kan, H ini sama dengan 1. Jadi kalau H sama dengan 1, berarti V out sama dengan V in. Nah, itu. Oke. Coba lagi. Ya, kita coba di titik-titik ekstrim. Yang ekstrim yang kedua adalah omega sama dengan tak hingga. Ya. Berarti di sini hanya ini sama dengan 1 per akar 1 tambah tak hingga ya. 1 tambah tak hingga berapa? Tak hingga. Akar tak hingga ya tak hingga juga. Berarti 1 per tak hingga. 1 per tak hingga sama dengan 0. Nah, ini artinya semakin besar frekuensi, dia pasti menurun hanya. Jadi kalau frekuensinya gede, V out-nya ini turun. V-nya sama. Omega makin gede, frekuensi makin tinggi, V out akan turun. Nah, itu. Nah, kemudian ada sebuah titik penting begitu ya. Ya. Yang dimaksud penting ini gimana ya? Ini satu angka yang unik gitu ya, dan akan sering kalian temui begitu. Ketika H ini sama dengan 1 per akar 2
Nah, kenapa kok akar 2? Nanti penjelasannya nanti saja. Tapi kita akan lihat kalau hanya ini sama dengan 1 per akar 2, berapakah omega? Gitu. Ya. Ini berapakah omeganya? Nah, ini kita sudah, ini jadi agak terbalik ya. Kalau di sini kan omeganya dulu, kalau di sini kita tentukan angkanya dulu, berapa omeganya, agak sedikit dibalik. Nah, jadi kalau kita ngelihat di sini, maka berarti kan H ini sama dengan 1 per akar 2 itu 1 tambah 1 ya kan. Nah, ini kan 1 itu yang ini. Sorry. 1 ini yang ini nih. Nah, berarti 1 ini yang sebelah kanan ini adalah omega RC kuadrat. Ya, berarti omega RC kuadrat itu sama dengan 1 gitu. Sorry, ini ada belengkurnya ya, ada apanya ini, ada kurung tutupnya. Jadi karena ini 1 berarti maka omega RC ini juga sama dengan 1 ya kan, 1 kuadrat kan 1. Nah, itu. Sehingga kalau kita ketemukan lagi, maka kalau omega omega ini sama dengan, nah ini karena kita balik ya, berarti omega ini sama dengan 1 per RC. Sorry, ini saya agak berputar-putar. Tapi intinya kalau omega sama dengan 1 per RC, nah, artinya ini sudah ketemu kan, omega sama dengan, ketika omega sama dengan 1 per RC, maka H besarnya ini adalah sama dengan 1 per akar 2, di mana 1 per akar 2 ini sama dengan setengah akar 2. Nah, oke, ini video babak 1 cukup di sini, sudah 12 menit. Babak kedua kita akan tinjau kenapa setengah akar 2 ini adalah angka yang spesial, yang harus kalian tempatkan di hati. Oke, kita ketemu di video kedua.